Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Fun Media. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan demo penerbangan roket air yang ada di PPI Tek Taman Mini Indonesia Indah yang berada di lantai 1 PPI Tek TMII. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu dan adik-adik, kenapa kira-kira kita lebih memilih botol plastik minuman bersoda dibanding botol plastik yang lain? Tekanan ya. Jadi dia tidak mudah pecah atau tidak mudah meledak ketika digunakan atau dimanfaatkan. Itu alasannya ya. Nah, kita lihat dulu bagian-bagiannya mulai dari ujung atas ini. Ujung atas ini disebut dengan nose. Masih kosong atau belum terisi ini disebut dengan vessel. Vessel atau bahasa sehari-harinya dengan ruang mesin. Nah, biasanya setiap kendaraan itu memiliki ruang mesin yang akan diisi dengan bahan bakar. Nah, kalau ada bahan bakar berarti di sana akan ada proses pembakaran, dan ini dari awal sampai akhirnya kita tidak akan melihat api. Dan di sini kita tidak akan bermain-main api, ya. Jadi yang kita isi ke dalam si vessel ini atau ruang mesin ini akan lebih tepat kalau kita sebut sebagai bahan energi, ya. Nah, karena dia roket air berarti bahan energinya adalah air. Kita masuk ke bagian sayapnya. Ini 3 buah sayap dengan ukuran dan dimensi yang sama dan disusun dengan jarak yang sama. Nah, biasanya sayap ini disebut dengan fins. Fins itu berarti bisa sayap, bisa sirip, ya. Nah, kalau pesawat atau burung biasanya sayapnya itu disebut dengan wings. Jadi wings itu biasanya 2 sayapnya. Kalau roket dia minimal 3. Bisa 3, bisa 4. Ya, itu perbedaan antara roket dengan pesawat. Nah, saya melayang atau meluncur. Dan yang terakhir adalah nozzle. Ini bagian yang putih yang ada lubang kecil ini disebut nozzle. Nozzle ini adalah bagian penghubung atau konektor antara roket air ini dengan peluncurnya. Jadi kalau kita mau meluncurkan roket, kita butuh peluncur. Nah, di sini sudah kita siapkan perangkat peluncurnya ini. Perangkat peluncur ini disebut dengan launcher. Jadi kita akan menghubungkan sebelum kita luncurkan, kita akan menghubungkan si nozzle ini dengan si quick connect yang di bagian launcher ini yang warna hitam disebut quick connect. Nah, kita hubungkan dulu. Setelah dia connect, baru launchernya ini kita ubah-ubah sudutnya hingga tegak lurus seperti ini. Kalau posisinya begini berarti roketnya akan meluncur ke atas, ya. Tapi untuk saat ini kita tidak akan meluncurkan ke atas, ya. Kita biasanya targetnya itu ada di depan. Jadi sudutnya ini kita ubah seperti ini. Biasanya sudutnya kita buat di 45 derajat standarnya. Tapi untuk saat ini saya buat di 40 atau 42 derajat seperti ini, ya. Kemudian launcher ini juga dilengkapi dengan pompa. Nah, pompa itu biasanya kita kenal untuk mengisi angin atau udara. Tapi kalau di sini kita menyebutnya sebagai tekanan udara. Dan supaya kita tahu berapa yang harus kita isi ke dalam roket ini, maka kita butuh alat ukur. Nah, di sini adalah alat ukur untuk mengetahui berapa tekanan udara yang harus kita isi. Alat ukurnya ini namanya adalah manometer dengan satuan PSI. Dan yang terakhir kelengkapan launcher ini adalah ini nih, kalau di sepeda namanya apa nih adik-adik? Rem atau stang. Tapi kalau di sini namanya adalah trigger. Jadi ini adalah trigger atau tombol pemicu yang akan kita tekan ketika kita akan meluncurkan roketnya. Oke, demikian Bapak Ibu dan adik-adik semua, itu adalah bagian-bagian dari roket air dan launchernya. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita luncurkan? Iya, betul. Lagi? Oke, kalau sudah cukup jelas kita akan meluncurkan roket yang pertama. Roket ini sudah saya setting seperti ini, ya. Dan roket yang pertama ini belum kita tambahkan air. Airnya di sebelah kanan. Meluncur atau tidak? Meluncur tapi pelan nggak? Meluncur atau tidak? Meluncur ya. Oke, ada yang lain? Meluncur atau tidak? Ayo kita buktikan, ya. Oke, boleh 2 orang bantu saya di depan? Siapa yang mau nih? Ayo 2 orang. Ya, ayo. Oke, nanti triggernya ditekan setelah aba-aba ya. Nanti. Oke, boleh mundur dulu. Oke, boleh dipompa. Bang. Oke, kita akan menambahkan tekanan sebanyak 20 PSI. Nanti jarumnya berada di angka 20 lagi.
Berat. Lagi. Lagi. Saya bantu ya. Lagi. Lagi, tarik ke atas. Lagi. Lagi. Lagi, cukup. Satu kali tutup. Oke, sudah tutup. Oke, sekarang kita semua akan berhitung mundur dari 3 ya. 3, 2, 1. Ayo deh, pecah. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Ternyata roketnya meluncur. Ternyata ada 8 langkah ya. 8 langkah itu jauh atau dekat? Dekat ya. Ternyata dengan menambahkan tekanan udara, roketnya meluncur tapi memang tidak terlalu jauh ya. Berarti kalau roket yang kedua ini kita tambahkan air, roketnya pasti meluncur. Betul? Betul. Tidak? Ya. Oke, kita akan tambahkan air sebanyak 300 ml. Oke, 300 ml ya. Kalau saya tambahkan air ke dalam roket ini 300 ml, berarti berat roket ini juga otomatis akan bertambah berat. Betul ya? Karena dia bertambah berat, kira-kira roket ini akan meluncur lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat, tapi kenapa ya? Lebih cepat atau lebih lambat? Hah? Cepat. Cepat? Oke. Kalau bawaan kita banyak dan berat, biasanya gerakan kita lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat. Berarti roket ini akan meluncur lambat? Gak tahu. Cara logikanya. Oke, ayo kita buktikan. Boleh gantian, siapa lagi yang mau nih? Ayo. Oke, satu orang yang mau pencet siapa nih? Oh enggak. 20 saja. Pencet siapa? Yang mau pencet? Gantian. Kamu, ayo. Nanti ya, nanti. Oke, boleh Pak. Tekanannya sama di 20 psi dengan yang pertama. Oh, ada belubuk-belubuknya. Oke, tutup. Oke, ya. Mundur. Sekarang kita akan hitung kembali mulai dari 3. 3, 2, 1. Wow! Oh, jauh. Ternyata meluncur lebih cepat dan lebih jauh. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena airnya banyak, ya karena ada air. Jadi apa yang dilakukan air sehingga roketnya bisa meluncur lebih cepat dan lebih jauh? Mendorong, betul. Jadi gaya dorong yang bekerja di roket itu ya. Jadi gaya dorong air ternyata lebih besar dan lebih lama dibanding gaya dorong dari tekanan udara. Gaya dorong dari tekanan udara itu lebih singkat, itu makanya tadi dia lebih pendek atau lebih dekat. Seru ya? Seru. Iya. Tapi tadi ada fenomena kedua ya. Ketika roketnya meluncur ke depan, airnya ke luar. ke belakang. Kenapa begitu? Iya, memang didorong. Bapak Ibu mungkin masih ingat. Jadi walaupun di sini kita bermain-main, tapi dasar aplikasinya roket ini sebenarnya adalah sains ya. Bapak Ibu pasti ingat kalau kita melakukan suatu aksi maka kita akan menghasilkan reaksi. Jadi gaya aksi dan reaksi yang bekerja di sini yang menjadi hukum Newton ketiga ya. Jadi ketika kita memberikan gaya pada suatu aksi akan menghasilkan reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah. Gitu, seru ya ternyata ya. Oke, Bapak Ibu kita sudah meluncurkan roketnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya. Berapa itu PSI? Maksimal. Botol kayak gitu. Maksimal 50. Kalau untuk kompetisi di 55. Artinya semakin tinggi PSI semakin jauh ya. Jauh. Betul. Targetnya pasti akan semakin jauh, ya. Boleh dicoba nggak Bu? Jangan. Karena pasti udah sampai ke jalan raya. Oke, SOP-nya juga begitu. Oke, ada lagi? Oke, ya. Sekali lagi kita pakai roket ini sampai saya kurang yakin dengan roket ini, agak susah dia ya. Boleh diambil roketnya? Minta tolong. Pakai roket ini aja. Karena ini agak susah nozzle-nya dibuka dan dimasukkan lagi. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ada volunteer. Air yang kita isi. Harus, jadi harus berbanding lurus dengan volume air. Cuma volume air itu ada batasnya juga. Jadi volume air itu maksimal cuma sepertiga dari volume botol. Jadi ini 1.500, ya kan? Berarti cuma sepertiga, cuma 500. Gitu. Jadi maksimalnya 500. Karena kalau dia penuh tidak memungkinkan untuk mengisi tekanan, betul ya? Namanya roket berarti dia harus bertekanan, ya kan?
Kalau dia bertekanan berarti dia sorry. Isi 700. Lagi. Satu kata gitu cukup. Oke. Ya, kita hitung ya sama-sama ya. 3, 2, 1. Wow! Jauh. Itu airnya 300, tekanannya di 30. Oh, jauh lebih jauh. Oke ya. Oke, eksperimen kita. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Maaf, Ibu udah selesai, nanti ada 1:30 lagi. Ada pertanyaan? Terima kasih. Cukup ya. Oke, saya mau informasikan sedikit. Jadi Indonesia Science Center setiap tahun ada kompetisi roket air. Kompetisinya ini tuh peserta di usia 12 sampai 18 tahun. Nah, kompetisi ini bukan jauh-jauhan, tapi ada targetnya. Targetnya untuk tahun ini di 60 meter. Kalau tahun lalu 50 meter. Ini 60 meter ya. Jadi bagi peserta yang bisa meluncurkan roketnya persis di titik target atau di nominasi diameter 5 meter dari target, kemungkinan dia menjadi nominasi pemenang atau justru pemenangnya. Nah, Bapak Ibu bisa pantengin informasinya di YouTube, di Instagram, di Facebook, di website Indonesia Science Center atau PP Iptek. Bagi anak-anak mungkin ada yang mau ada Bapak Ibu guru di sini, bisa diinformasikan ke anak muridnya. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Selamat bermain dan belajar di Indonesia Science Center. Sampai bertemu lagi semua. Bye bye.